Halo, Shalom. Perkenalkan, nama aku Cindy Sarwenda dan kali ini aku mau berbagi tentang mimpi pengangkatan yang kudapat dari Tuhan. Nah, bagaimana sih mimpiku? Nanti kalau misalnya mimpi-mimpi yang ku ceritakan di sini kurang jelas, kita bisa melihat blogku ya di bawah, itu tentang mimpi pengangkatan yang kudapat dari Tuhan. Nah, mimpiku berawal dari 22 Juni 2020. Dalam mimpi pertama ini, aku dan banyak orang sedang berjalan bersama Tuhan Yesus. Nah, di mimpi ini Tuhan Yesus berkata, "Bersiaplah, harinya akan segera tiba." Dan kemudian ada perjalanan sedikit dan kemudian Tuhan melanjutkan lagi. Dan bagi mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, maka mereka tidak akan dapat melihat tanda-tanda akan kedatanganku. Setelah itu, dalam mimpi pertama ini tiba-tiba switch ke pemandangan yang lain dan aku melihat air yang beriak-riak, air laut. Setelah itu aku terbangun. Nah, setelah mimpi ini aku merenungkannya dan seperti Roh Kudus berkata kepadaku bahwa ini peringatan dari Tuhan. Tapi aku hanya berbagi kepada 2 orang saja, teman terdekatku, dan respon mereka adalah biasa-biasa saja, seperti mungkin itu cuma sekedar bunga tidurmu, seperti itu. Nah, setelah aku menerima respon mereka, aku berpikir mungkin ini cuma sekedar bunga tidur. Tapi hatiku tahu ini bukan sekedar bunga tidur. Kemudian beberapa hari setelah itu, sekira 1 minggu setelah itu, aku kembali bermimpi. Aku berlari-lari ke atas tebing yang tinggi. Kemudian aku berteriak-teriak, "Bersiaplah, bersiaplah, Tuhan Yesus segera datang. Bersiaplah, Tuhan Yesus segera datang." Seperti itu sampai beberapa kali berulang-ulang. Dan di bawah tebing itu ya ada rumah-rumah warga dan juga ada pepohonan-pepohonan dan tidak ada satu orang pun yang keluar dari rumah mereka. Di sana entah mengapa aku merasakan hatiku sangat sedih. Seperti tidak ada yang mau mendengar alarm yang ku katakan. Tidak ada yang mau mendengar bahwa Tuhan Yesus itu segera datang. Kemudian setelah itu aku terbangun dan di mimpi yang kedua ini aku yakin benar kalau Tuhan sedang berkata kepadaku untuk mengingatkan orang-orang bahwa hari itu akan tiba. Setelah mimpi yang kedua ini, beberapa hari setelahnya aku bersaat teduh. Di dalam saat teduhku ini biasanya aku pada malam hari itu jadwal Bible reading. Nah, Bible readingku udah ada di kitab Ulangan. Tapi entah mengapa hatiku berkata lain, kayak bukan waktunya untuk baca jadwal Bible readingku. Aku bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku udah dapat mimpi seperti itu 2 kali. Jika Engkau memang mau berbicara kepadaku, jika Engkau mau aku untuk memperingatkan umat-umat-Mu, tolong berbicara kepadaku malam ini melalui ayat." Kemudian aku menutup kitabku yang tadinya udah di perjanjian lama, aku tutup. Kemudian setelah aku berkata seperti itu kepada Tuhan, dan dalam sekali buka itu aku dapat ini, gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, bukan suatu kebetulan kan? Itu ayatnya Matius 25 ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, bukan suatu kebetulan aku udah dapat 2 mimpi dan dalam sekali buka kitab aku dapat juga kitab tentang pengangkatan. Supaya kita tahu, bagi yang belum tahu, gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh ini adalah kitab yang bercerita tentang manusia yang menunggu kedatangan Tuhan, pengantin prianya. Kita pasti tahu kalau ayat ini bercerita tentang pengantin wanita yang sedang menunggu kedatangan pengantin pria mereka. Ini adalah perumpamaan tentang para pengikut Kristus yang sekarang sedang ada di dunia yang menanti kedatangan dari Tuhan Yesus. Setelah itu aku speechless lah ya, karena semuanya bersambungan, semuanya Tuhan jelas-jelas berbicara kepadaku dari mimpi dan juga dari ayat yang diberikan melalui Alkitab. Setelah mimpi yang kedua ini, aku sudah mulai bercerita ke teman-teman terdekatku, ke orang-orang yang ada di sekelilingku, orang-orang dekat rumahku, tetangga-tetangga gitu. Setelah itu pada bulan Juli
itu kami sudah libur kuliah, dan aku berpuasa selama 5 hari. Sebenarnya kemarin aku berencana berpuasa selama 7 hari, tapi aku cuma berhasil sampai 5 hari aja. Dalam puasa ini aku kayak betul-betul haus akan Tuhan dan mau mencari wajah Tuhan lebih dan lebih lagi. Terutama aku mulai mengenal Tuhan itu, sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi itu belum lama, pas aku masuk kuliah. Setelah itu, maaf ya teman-teman kalau aku bicara kayak setelah itu, soalnya aku bukan orang yang terlalu pintar dalam berbicara secara verbal. Pas aku puasa, aku ada dapat mimpi dari Tuhan. Nah, pada saat puasa ini, aku ada dapat mimpi 1 kali dari Tuhan. Dalam mimpi itu, aku melihat salib, dan di salib itu tertulis jelas tulisan Matius 18. Segera setelah aku bangun dari tidurku, aku langsung ngecek Alkitab. Apa sih isi Matius 18 ini? Nah, ini isinya. Intinya ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, setiap saat semuanya itu berhubungan dengan kerajaan surga. Jadi aku ngerasa memang waktu Tuhan memang sudah benar-benar dekat. Nah, dan yang mimpi terakhirku pada Agustus kemarin, aku udah nulis kok di blognya. Nanti kalian singgah ya di blognya dan baca, dan juga share ke teman-teman kita agar kita sebagai pengantin Kristus dapat mempersiapkan diri kita agar api kita selalu membara. Tadi aku ngomong apa? Oh, mimpiku yang terakhir, mimpi Agustus itu aku dari Tanah Karo, dan kemarin itu Agustus Tanah Karo lagi erupsi Gunung Sinabung. Nah, di dalam mimpi itu aku bermimpi kalau Gunung Sinabung lagi mengeluarkan asap lagi erupsi lagi. Dan aku berjalan bersama adikku, adik sepupu anak paman, dan dia berkata seperti ini, nanti kalau misalnya Gunung Sinabung itu meletus dahsyat, maka kita akan binasa ya, seperti itu. Dan aku bilang, tenang saja, waktu Gunung Sinabung meletus, kita tidak akan ada di dunia ini lagi. Kita akan terangkat ke awan-awan bersama Tuhan. Setelah itu, tiba-tiba saja mata kami menengadah ke atas dan melihat langit dan awan-awan seperti bergeser dan menyisakan langit yang sangat cerah. Dan seperti sesuatu akan terjadi dari atas langit. Tapi kemudian aku terbangun karena hari itu hujan dan petir sangat keras. Setelah aku terbangun itu yang kupikirkan cuma pengangkatan kayak gitu. Itu sih mimpi-mimpiku tentang pengangkatan. Aku udah dapat mimpi tentang pengangkatan berturut-turut seperti itu. Jadi aku cuma mau nge-share ya teman-teman untuk kalian. Semoga mimpi yang ku dapat ini bisa menjadi bahan perenungan bagi kita agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Sekarang ini waktunya sudah sangat jahat, dan bersiaplah jangan sampai kita tertinggal. Karena itu ayo kita bersiap supaya minyak kita tetap penuh, supaya api kita dapat terus menyala, biar kita dapat menyambut pengantin kita dengan persiapan yang matang. Itu aja sih yang mau ku share. Kalau ada pertanyaan atau cara penjelasanku kurang jelas, maaf sekali ya. Kita bisa nengok blogku kalau misalnya aku penyampaiannya sama sekali nggak menarik gitu. Ya itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.